Tentara aliansi memenuhi mata seseorang di dalam pegunungan yang diselimuti oleh angin dingin. Pada saat ini, Guiyuan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka berdiri di depan reruntuhan di sekitar pintu besar. Itu mungkin untuk mendeteksi fluktuasi spasial yang samar-samar dari kekacauan ini. Jalan menuju alam Hun telah dihancurkan, ekspresi Guiyuan suram. Dia melirik semua orang sebelum dia berbicara. Selain itu, berdasarkan penyelidikan saya, alam Hun telah disembunyikan. Sepertinya mereka sudah siap. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Ekspresinya serius. Tidak disangka situasi saat ini akan menjadi begitu parah. Klan Hun benar-benar menyembunyikan wilayah mereka. Dengan cara ini, bahkan Guiyuan tidak dapat menemukan posisi mereka dalam waktu singkat. Meskipun tidak mungkin bagi klan Hun untuk terus bersembunyi seperti ini selamanya, yang perlu mereka lakukan hanyalah bersembunyi sampai Hun Tiandi menyempurnakan pil embrio tingkat D itu. Pada saat itu, pasukan aliansi sudah benar-benar dirugikan. Kami telah mengirim orang untuk menyelidiki terowongan lain yang mengarah ke alam Hun, kata Yan Jin. Guiyuan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika klan Hun sudah mempersiapkannya, jelas bahwa mereka tidak akan meninggalkan celah yang fatal. Pasukan mereka saat ini sedang bergegas ke sana tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan masuk. Misi mereka ini dapat dianggap gagal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lei Ying terdiam sesaat. Suaranya sedikit serak saat dia berbicara. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung. Guiyuan menghela nafas pelan. Menunggu apa? Lei Ying bertanya dengan suara kaget. Memperbaiki pil embrionik tingkat D juga melibatkan beberapa kemungkinan untuk gagal. Sekarang, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar Hun Tiandi tidak berhasil menyempurnakan pil embrio tingkat D. Selama dia gagal menerobos ke kelas Doudi, kita akan memiliki kesempatan. Tentu saja, jika dia berhasil. Guiyuan berhenti setelah dia berbicara sampai saat ini. Tampaknya surga menginginkan kita tidur selamanya. Semua orang diam. Hati mereka tenggelam. Tanpa disadari, mereka sudah sampai pada tahap seperti itu. Ayo berpencar. Kami akan meninggalkan beberapa mata-mata di belakang. Guiyuan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke belakang. Selama periode waktu ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi di mana alam Hun bersembunyi. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukannya lebih awal. Pada saat itu, kami akan memutuskan apakah kami akan menyerang ke alam Hun dan terlibat dalam pertarungan yang menentukan dengan mereka. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Guiyuan. Mereka semua mengerti bahwa saat ini mereka tidak punya banyak pilihan. Xiao Yan mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghembuskan napas dengan lembut. Dia segera melihat punggung Guiyuan yang agak lelah. 8 klan kuno telah bertarung berkali-kali untuk istana Dewa Kuno. Tidak disangka bahwa klan Hun pada akhirnya mendapatkan keuntungan. Ayo pergi. Xiao Yan menarik tangan Sun Er dan Cailin yang agak dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan memimpin kelompok itu mundur. Pasukan aliansi, yang menutupi seluruh tempat, secara bertahap mundur dari pegunungan. Meski berita tidak menyebar, suasana hikmat itu tetap saja menyebar tanpa sengaja. Itu menyebabkan seluruh pasukan aliansi merasa cukup tertekan. Tentara aliansi mundur. Akhirnya, mereka kembali ke markas aliansi Skyman Shan. Mereka berakhir dengan kegagalan tetapi aliansi tidak bubar sebagai hasilnya. Ini karena mereka semua mengerti bahwa dengan bekerja sama menghadapi Hun Tiandi yang telah berhasil mendapatkan pil embrio tingkat D, mereka mungkin masih bisa bertahan. Namun, begitu mereka berpisah, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, pasukan tentara aliansi terus berjaga-jaga di sekitar aliansi Skyman Shah dan terus mengamati aktivitas di dataran tengah. Menyusul pecahnya pasukan aliansi, waktu berlalu dari hari ke hari sementara banyak yang menunggu dengan cemas. Namun, Guiyuan, yang telah menyelidiki lokasi alam Hun yang tersembunyi, tidak menggerakkan aktivitas apapun seiring berjalannya waktu. Hasil ini menyebabkan hati banyak orang sedikit tenggelam.
Mengingat situasi saat ini, setiap bertambahnya hari Hun Tiandi memperbaiki pil berarti ada bahaya tambahan bagi pasukan aliansi. Meskipun hati mereka sangat panas, semua orang mengerti bahwa terlepas dari betapa cemasnya seseorang, mereka tidak berdaya dalam menghadapi perubahan situasi seperti ini. Xiao Yan berdiri di alam bintang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke alun-alun ada patung besar yang mengambang di langit yang jauh. Itu telah dibawa keluar dari dalam alam dewa kuno oleh Jukun. Ada patung batu setinggi 100.000 kaki di atasnya. Meskipun seseorang tidak dapat melihat sesuatu yang unik, ukurannya yang seperti gunung masih menyebabkan banyak orang terkejut. Sudah sebulan berlalu. Xiao Yan tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap alun-alun besar yang mengambang di langit. 1 bulan penuh telah berlalu sejak Hun Tiandi merebut pil embrio tingkat D. Selama 1 bulan ini, klan Hun tampaknya telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Tidak ada informasi tentang mereka yang tersebar. Beberapa orang luar, yang tidak menyadari situasinya, bahkan mengira bahwa klan Hun telah dieliminasi oleh pasukan aliansi. Banyak faksi datang untuk memberi selamat. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berminat untuk menemui orang-orang ini. Mereka mengirim beberapa orang untuk menerima mereka dan membubarkan orang-orang ini. Xiao Yan gege. Suara lembut dikirim dari belakangnya. Xiao Yan menoleh dan melihat sosok itu seperti bidadari yang dengan lembut berjalan mendekat. Dia juga tersenyum tipis. Apakah ada kabar dari pamanku? Xiao Yan bertanya. Dia hanya menghela nafas kecewa setelah melihat Sun Er menggelengkan kepalanya. Gelombang kejenuhan muncul di dalam hatinya saat dia menutup matanya. Penantian tanpa melakukan apapun seperti ini sungguh mengerikan. Sun Er memandang pemuda ini, yang wajahnya dipenuhi kelelahan, saat dia berdiri di depan Xiao Yan. Dia dengan lembut bersandar padanya. Wajahnya yang indah terangkat dan tangannya yang agak hangat dengan lembut memijat pelipis Xiao Yan dalam upaya untuk membebaskannya dari kelelahan. Xiao Yan mengendurkan lengannya saat mengendus aroma tubuh yang menggoda dari gadis di depannya. Dia memeluk pinggangnya dengan lembut dan membenamkan kepalanya ke rambut hitam Sun Er. Akhirnya, dia bergumam, apakah saya akhirnya akan gagal setelah bekerja keras selama bertahun-tahun? Xiao Yan gege sudah sangat luar biasa, Sun Er tersenyum dan menjawab dengan lembut. Terlepas dari apa akhir yang akan terjadi di masa depan, Xiao Yan gege akan dianggap sebagai yang paling berhasil di hati banyak orang. Saya jelas telah gagal. Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata, apakah Xiao Yan gege tidak menyebutkan bahwa hanya dengan meletakkan sesuatu, seseorang dapat mengangkatnya? Membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan adalah lambang dari orang yang bebas dan tidak terkendali. Sun Er berbicara dengan suara lembut dan merdu. Situasi sekarang sudah berbeda. Sekarang aku sudah melibatkan mereka semua, seluruh aliansi Skyman Shah, klan Gu, Lei dan Yan dan bahkan suku Naga Void kuno. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan yang cerah di langit. Dia berkata, kadang-kadang, seseorang dapat mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang telah menimpa kita. Sun Er menggigit bibir merahnya saat dia melihat ke wajah tampan sosok di depannya, yang sekali lagi menunjukkan tekad. Dia terus dipeluk oleh Xiao Yan sementara senyum yang sangat cantik muncul di wajahnya. Xiao Yan gege, kita akan berhasil. Waktu terus berjalan. Setengah bulan lagi berlalu dengan cepat di tengah kegelisahan semua orang. Klan Hun terus diam selama setengah bulan ini. Seolah-olah mereka benar-benar lenyap tanpa jejak. Semua eselon atas dari aliansi itu duduk di dalam aula besar. Ada kekhawatiran di alis mereka. Setiap hari yang berlalu menyebabkan peningkatan kegelisahan di hati mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat aula yang agak tertekan. Perasaan tidak bisa berbuat apa-apa sambil menunggu kemunculan klan Hun benar-benar mengerikan. Sial, kenapa para bajingan ini masih belum muncul? Jika mereka ingin bertarung, ayo bertarung. Klan Lei saya akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Periode waktu ini terlalu mencekik. Lei Ying tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas meja di tengah kesuraman ini dan menghancurkan meja menjadi debu.
Dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan gigi terkatup. Siapa yang akan bertarung denganmu? Kemana kamu akan pergi bertempur? Yan Jin di sampingnya mengerutkan kening dan berkata. Lei Ying mengatupkan giginya dan akhirnya menghela napas lelah. Dia duduk kembali. Klan Hun telah bersembunyi. Di mana dia akan menemukan mereka untuk bertarung? Semuanya, Xiao Yan menghadap aula. Dia baru saja akan mengucapkan beberapa kata untuk meningkatkan moral semua orang ketika ruang di dalam aula bergetar. Sosok Guiyuan terungkap. Semua orang yang hadir tiba-tiba berdiri setelah melihat penampilan Guiyuan. Mereka dengan cemas bertanya, apakah ada informasi? Ekspresi Guiyuan sangat serius. Dia perlahan mengangguk. Sebelum semua orang bisa bersukacita, bagaimanapun, dia berkata, saya memang telah menemukan lokasi alam Hun tapi, sudah terlambat. Sebuah baskom berisi air dingin sepertinya telah memercik ke semua orang setelah mereka mendengar kata-kata ini. Kegembiraan di wajah mereka tiba-tiba menghilang. Apa maksud pamanku? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Guiyuan menghela nafas. Matanya dengan cepat mengarah ke langit di atas dataran tengah. Seluruh dataran tengah tiba-tiba bergetar hebat saat dia menyampaikan informasi ini. Adegan ini terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Mereka buru-buru keluar dari aula dan melihat ke langit yang jauh. Tiba-tiba muncul lingkaran cahaya hitam. Lingkaran cahaya ini menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan saat kemunculannya. Seluruh dataran tengah diselimuti di dalamnya. Blar-blar-blar. Energi alami yang memenuhi seluruh dataran tengah tiba-tiba mendidih dengan munculnya lingkaran cahaya ini. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya memucat karena terkejut saat mereka mengangkat kepala untuk mengamati langit. Di bawah fokus ahli yang tak terhitung jumlahnya dari dataran tengah, cahaya hitam mulai bergetar di langit. Akhirnya, itu berubah menjadi kuali ringan di depan banyak mata yang ketakutan. Ukuran kuali tidak bisa dijelaskan. Tampaknya telah menyelimuti seluruh dataran tengah di dalamnya. Ini adalah... Xiao Yan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi saat mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa di langit. Mereka bisa merasakan perasaan akrab di tengah cahaya tak berujung. Itu adalah Hun Tiandi. Hun Tiandi telah membentuk penggabungan awal dengan pil embrio tingkat D. Sekarang, dia bermaksud untuk menggunakan dataran tengah sebagai kuali, hidup sebagai ramuannya, dunia sebagai api dan tubuhnya sebagai pil. Guiyuan mengepalkan tinjunya erat-erat saat suaranya yang rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang. Dia berencana untuk benar-benar menyempurnakan pil embrionik tingkat D menjadi pil D yang sebenarnya. Setelah pil terbentuk, dia juga akan maju ke kelas Doudi. Hun Tiandi bajingan tengik, kita semua telah meremehkan ambisinya yang liar. Mendesis. Semua orang yang hadir menghirup udara sejuk setelah mendengar kata-kata Guiyuan. Kejutan melonjak di mata mereka. Membuat pil obat tingkat D. Siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu? Hun Tiandi bukanlah seorang alkemis. Bagaimana dia bisa memperbaikinya? Pil obat memiliki bentuk embrio, yang berarti langkah terpenting dalam penyempurnaan pil telah diselesaikan oleh Dewa Kuno Toushi. Jika Hun Tiandi mampu menyelesaikan langkah pembentukan pil terakhir, bukan tidak mungkin pil embrio tingkat D ini menjadi pil obat tingkat D sejati. Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan menjelaskan. Kami memang meremehkan ambisi liar Hun Tiandi. Meskipun pil embrionik tingkat D sangat kuat, hanya ada beberapa peluang keberhasilan yang memungkinkannya menembus kelas Doudi. Namun, jika dia menyempurnakan pil embrio tingkat D menjadi pil obat tingkat D yang sebenarnya, dia akan memperbesar peluang sukses ini berkali-kali. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa selama dia memiliki pil obat tingkat D yang sebenarnya, dia akan mampu melewati penghalang yang telah menghalanginya selama ribuan tahun. Individu yang awalnya ragu menjadi diam setelah mendengar Xiao Yan, yang bisa dianggap sebagai alkemis top di benua Douqi saat ini, berbicara dengan cara seperti ini. Pil embrio tingkat D bukanlah yang benar-benar diinginkan Hun Tiandi. Sebaliknya, dia menginginkan pil obat tingkat D yang sebenarnya. Kalau begitu, sekarang seharusnya menjadi kesempatan bagus bagi kita, kan?
Karena Hun Tiandi perlu menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio tingkat D, dia pasti harus mengungkapkan dirinya sendiri. Saat itu, kami akan turun tangan dan menghentikannya. Lei Ying berbicara dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu metode rahasia seperti apa yang digunakan Hun Tiandi, tetapi dia sudah benar-benar menyatu dengan pil obat tingkat D. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya sangat sulit bahkan bagi Jukun dan aku untuk menghentikannya. Guiyuan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara. Saya pikir jika bukan karena memperbaiki pil obat tingkat di saat ini adalah hal yang paling penting, klan Hun kemungkinan besar sudah datang menyerang kita. Semua orang terkejut mendengar ini. Situasinya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Saat itu, mereka masih bisa bertarung setara. Selain itu, dengan kemunculan Jukun, pasukan aliansi bahkan berada di atas angin. Pada akhirnya, keunggulan ini benar-benar lenyap dalam waktu sesingkat itu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan beritahu saya bahwa kita hanya akan melihatnya benar-benar menyempurnakan pil obat tingkat D. Masih ada peluang jika kita bertarung sekarang. Setelah langkah terakhir pil obat tingkat D selesai, tidak akan ada yang menghentikan Hun Tiandi. Lei Ying berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk setelah Lei Ying berbicara. Saat ini, situasinya adalah yang paling buruk. Mereka benar-benar akan tamat jika mereka tidak bertindak. Guiyuan meletakkan tangannya di belakangnya. Ekspresi mereka suram saat menatap kuali cahaya besar yang tak terlukiskan. Sesaat kemudian, dia berkata, untuk sementara kami akan menunggu dan memantau mereka dulu. Memperbaiki pil obat tingkat D bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cara yang mudah. Kami perlu menghitung momen terbaik untuk menyerang. Semua orang merenung sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, mereka mengangguk. Situasinya mungkin sangat mengerikan tetapi mereka tidak boleh panik. Dataran tengah telah menjadi keributan yang cukup besar saat ini. Sumber keributan ini secara alami adalah kuali cahaya besar yang terbentuk di langit. Riak yang samar-samar dipancarkan darinya menyebabkan banyak ahli merasa tidak nyaman. Sudah setengah hari lebih setelah kemunculan kuali cahaya hitam muncul di langit yang jauh. Akhirnya, cahaya hitam ditembakkan dari segala arah di depan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk formasi yang sangat besar. Setelah formasi ini terbentuk, sosok dengan rambut panjang tersebar juga muncul di tengah formasi. Hun Tiandi. Kelompok Guiyuan, yang telah memantau perkembangan situasi, mengecilkan mata mereka saat mereka melihat sosok yang tersembunyi di dalam formasi besar. Semuanya terfokus ke tempat itu. Guiyuan, sekarang, apakah kamu menyesal tidak setuju untuk bekerja sama denganku saat itu? Sepasang mata menembus awan dari dalam formasi dan menembak ke arah titik tertentu di dataran tengah. Suara samar yang samar-samar mengandung tekanan yang sangat menakutkan, bergema di seluruh dataran tengah. Ekspresi Guiyuan sedalam air. Kedua tangannya terkepal erat tetapi dia tidak berbicara. Rencanaku selama bertahun-tahun akhirnya tercapai sekarang, pada akhirnya, aku adalah pemenang pertempuran selama 1000 tahun ini. Formasi besar yang menutupi seluruh dataran tengah tiba-tiba melepaskan banyak pilar cahaya setelah suara Hun Tiandi terdengar. Pilar cahaya ini langsung melesat ke berbagai titik di tanah. Gemuruh. Huruk-huruk-huruk-huruk. Seluruh dataran tengah tampak berguncang hebat saat pilar cahaya mendarat ke tanah. Di suatu tempat ada sebuah kota yang berdiri dan masih di bagian dataran tengah. Itu sangat hidup dan dapat dianggap sebagai kota berpenduduk padat. Blar. Namun, keaktifan ini tidak berlangsung lama. Sebuah retakan besar tiba-tiba menyebar ke seluruh kota saat daratan mulai berguncang. Segera, banyak individu kuat naik ke udara karena terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, bagaimanapun, cahaya hitam tiba-tiba pecah dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Jelum. Banyak sosok manusia di dalam kota tiba-tiba meledak di bawah penutup pilar cahaya hitam. Kabut berdarah muncul dan daging pun hancur. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut. Melihat sosok manusia yang meledak menjadi kabut berdarah. Kengerian dan keterkejutan yang dalam dengan cepat melonjak dari dalam hatinya seperti air banjir.
Kota itu mengalami kekacauan di tengah-tengah kengerian tragedi yang sedang berlangsung. Semuanya dengan gila-gilaan melarikan diri menuju gerbang kota. Beberapa individu yang lebih kuat bahkan melompat ke udara dan melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, kepanikan dari penghancuran diri menyebar. Dalam sekejap, kabut darah menyebar ke dalam kota. Darah kental dan daging yang hancur mengubur separuh kota. Pilar cahaya hitam menutupi kota di lautan berdarah. Gelombang aura berdarah mengalir dan perlahan naik. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah. Itu menyerbu ke arah langit dan bergegas ke formasi besar yang menutupi dataran tengah. Cahaya darah keluar dan cahaya hitam menghilang. Itu meninggalkan aroma berdarah, yang begitu pekat sehingga menyebabkan tempat itu menjadi kota kematian yang menjijikkan. Berderak. Orang-orang yang baru saja memasuki kota di pintu masuk. Dia melihat gerbang kota yang perlahan terbuka. Kegembiraan belum muncul di wajah mereka ketika mata mereka dipenuhi dengan lautan berdarah yang melonjak. Segera, teriakan tajam terdengar. Situasi yang mirip dengan kota ini sedang terjadi di banyak bagian dataran tengah. Kabut tebal berdarah pada dasarnya menutupi langit di atas seluruh dataran tengah. Bahkan udaranya telah bercampur dengan aroma darah yang sangat menyengat. Seluruh dataran tengah mulai panik saat ini. Guiyuan, Xiao Yan dan yang lainnya berdiri di udara kota tidak jauh dari aliansi Skyman Shah. Mereka menatap lautan darah yang menutupi kota. Wajah mereka benar-benar hijau. Apa yang terjadi? Yan Jin menyaksikan adegan ini, menghirup nafas dingin dan berkata, Guiyuan memiliki wajah hijau. Dia melambaikan lengan bajunya dan retakan di kota itu dengan paksa ditarik. Lautan darah didorong menjauh. Dengan penyebaran retakan, formasi berwarna darah muncul di bawah tanah. Tulang putih padat memenuhi tempat itu. Aura gelap dan tegas melonjak ke langit. Formasi roh pelahap kehidupan. Seruan tak disengaja terdengar. Sok melonjak ke wajah Yan Jin dan yang lainnya setelah melihat formasi tersembunyi di bawah tanah. Teknik yang kejam sekali, Lei Ying mengatupkan giginya dan berkata, formasi roh pelahap kehidupan. Itu adalah formasi yang sangat ganas yang berasal dari zaman kuno. Formasi ini akan mengubah semua kehidupan yang tercakup dalam batasnya menjadi darah. Selain itu akan secara paksa mengekstraksi energi dari dalam darah. Karena formasi ini terlalu ganas, sudah lama tidak terlihat lagi. Tanpa diduga, klan Hun ini mampu melepaskannya. Formasi ini telah ditempatkan oleh klan Hun. Tampaknya misi Aula Jiwa mengumpulkan jiwa-jiwa di permukaan, tetapi mereka juga diam-diam telah menempatkan banyak formasi roh pelahap kehidupan ini di bawah tanah di dalam dataran tengah. Guiyuan berbicara dengan suara suram, klan Hun sangat siap untuk ini. Dengan begitu banyak formasi roh pelahap kehidupan yang secara paksa menyerap energi, kecepatan di mana Hun Tiandi memperbaiki pil obat tingkat D akan meningkat secara signifikan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat formasi besar di langit yang jauh dan berkata, namun, formasi roh pelahap kehidupan ini juga membutuhkan energi yang sangat besar untuk diaktifkan. Saya pikir klan Hun telah menghabiskan semua energinya pada saat ini. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk hari ini. Ayo kembali dan diskusikan rencana kita. Klan Hun telah menciptakan pembantaian besar-besaran. Itu bisa dianggap musuh semua orang. Jika kita mengumpulkan kekuatan semua orang, itu mungkin untuk melawan mereka. Guiyuan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia bergegas menuju markas. Semua orang buru-buru mengikuti. Xiao yang melirik punggung mereka, hanya untuk menghela nafas pelan. Meskipun mereka memiliki kekuatan dalam jumlah, kekuatan Hun Tiandi sendiri kemungkinan akan mampu melawan semua ahli di dunia ini jika dia maju ke kelas Doudi. Ini adalah aspek menakutkan dari seorang elit Doudi. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Semua orang baru saja kembali ke markas ketika mereka melihat Jukun, yang telah hilang selama lebih dari setengah bulan berdiri di luar aula besar. Xian berdiri di belakangnya. Tidak disangka orang ini benar-benar memiliki teknik seperti itu. Jukun menghela nafas setelah melihat Xiao Yan dan yang lainnya. Yang jelas, mereka juga sudah mendeteksi aksi Hun Tiandi.
Guiyuan mengangguk pelan dan berkata, sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Selama kita bisa mematahkan formasi besar di langit, impian indah Hun Tiandi akan hancur. Namun, bahkan dia hanya bisa tertawa getir saat mengucapkan kata-kata ini. Di mata Hun Tiandi seorang ahli biasa sama dengan semut. Namun, ada berapa banyak ahli seperti mereka yang ada di benua Douqi? Kami hanya bisa melakukan ini sekarang. Namun, begitu Hun Tiandi diizinkan untuk maju ke kelas Doudi, semuanya akan berakhir. Xiao Yan tertawa getir dan berkata, Jukun diam. Tangannya bergesekan seperti biasanya. Setelah itu, dia melirik Xian di belakangnya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini belum sepenuhnya berakhir. Hun Tiandi bisa maju ke kelas Doudi di pihak kita juga akan membuatnya.